Kekuatan senjata ini seperti bambu yang rusak, dan pasukannya tak terhentikan. Di mana senjata ini lewat, itu adalah kapal utama yang menanyakan langsung tentang Tiangwan, dan meledakkan melalui penghalang yang menjaga divisi militer surgawi. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Perisai yang tak terhitung jumlahnya yang diukir dengan singa jantan tersapu menjadi bubuk pada saat tombak tajam menusuk mereka. Barisan pria angkatan laut surgawi seperti labu, tertusuk oleh banyak lubang dan meledak menjadi darah. Kong. Pistol tidak bisa berhenti di ujung hidung sosok itu sampai menembus bahu orang kepercayaan wakil Laksamana Sen Zengran. Ekor pistol yang lamban, seperti tamparan di wajah, dan bahkan lebih seperti angin yang kencang, menyebabkan sosok itu tiba-tiba bergetar, dan kompas di tangannya hampir tidak stabil. Meskipun dia menstabilkan sosoknya dan tidak pernah mundur, wajahnya tercengang saat ini. Bersemangat dalam keringat dingin. Siapa yang berani melawan saya jika Tiangwan Feng Tianxing ada di sini? Qin Yichen kembali. Jenderal Wen Tiangwan, kembali. Saya melihat Qin Yichen berdiri dengan bangga di haluan kapal, dan Bai Guanxing dengan bijaksana berdiri di belakangnya setengah langkah. Pada saat itu, dia meledakkan sosok pendukungnya, dan satu orang bisa mengalahkan ratusan juta pasukan dengan satu pedang. Pada saat itu, pasukan Wen Tiangwan, yang telah dikalahkan oleh serangan balik, mengangkat mata mereka yang menyembah, dan dewa mereka gemetar. Jenderal sudah kembali. Jenderal sudah kembali. Tanda seru. Tanda seru. Jenderal sudah kembali dan membawa kita untuk membunuh Tian He. Jenderal sudah kembali. Qin Yichen bertanya tentang kualifikasi Tiangwan, tetapi dia sebenarnya tidak sebagus Ke Wen San. Bagaimanapun, dia memiliki anggaran penuh, dan dia tidak berada di klan Dike selama bertahun-tahun. Namun, dari waktu ke waktu kemenangan, waktu demi keajaiban, memarahi permaisuri dan wanita bodoh, dan meludahi Raja Dewa, ini tidak mengetahui ketinggian di mata orang lain. Tetapi untuk orang-orang di sekitar Qin Yichen, mereka berperang melawan dunia. Lagi dan lagi. Dia berdiri di sana. Sepertinya dia tidak akan kalah. Sosok yang memegang kompas tiba-tiba membuka matanya. Wei Lingtian terkejut, dan mata Dewa Merah Tua tampak tercengang. Bagaimana pisau pencuri ini bisa kembali? Dan pukulan barusan. Namun tak lama kemudian, saya melihat sosok yang memegang kompas berdiri di tengah pasukan yang hancur, dan tertawa liar, pisau pencuri. Siapa yang menyuruh Anda memberitahu Anda bahwa Yang Mulia akan datang ke klan Ujin? Anda rakus seumur hidup dan takut mati, jadi saya baru saja melarikan diri. Ketika Wei Lingtian mendengar kata-kata itu, tatapannya tertegun, dan dia setuju dan tertawa liar, ya. Pisau pencuri, kamu ada di sini, maka itu berarti klan Ujin tidak jauh dari pemusnahan. Saudaraku, jangan takut dengan pisau pencuri ini. Orang yang berpura-pura tamat seumur hidup dan takut mati berpura-pura menjadi anjing. Klan Ujin hancur, dan kekuatan surga tak terkalahkan. Puluhan ribu pasukan angkatan laut pengadilan surgawi juga tiba-tiba pulih. Ya, pisau pencuri ini awalnya tidak membawa senjata Kaisar Bihai, dan dia tidak tahu bagaimana melawan pembangkit tenaga listrik kerajaan Kaisar. Aku masih bisa berpura-pura sebelumnya, tapi kali ini Yang Mulia dan Permaisuri pergi ke klan Wujin dan akhirnya mengungkapkan wujud aslinya. Namun, melihat cibiran Wei Lingtian di Tian He yang tak terbatas, Qin Yichen juga tertawa. Wei Lingtian, bisakah kamu mengenali benda ini? Ledakan. Qin Yichen membuangnya, dan melihat dua sarung tangan yang sebanding dengan kapal perang biasa, dan mereka menghantam dia dengan keras. Sarung tangan itu penuh dengan gading, sangat tajam, seakan-akan menghancurkan langit dengan satu pukulan, sangat mempesona. Hanya dengan pandangan sekilas, tawa liar Wei Lingtian membeku. Tentu saja dia tahu hal ini. Tidak hanya dia tahu, Sen Zengran, Raja Panen Bintang, Raja Surga Timur, dan bahkan sosok yang memegang kompas, tentu saja mereka semua tahu. Tak perlu dikatakan apa sarung tangan ini. Tapi yang benar-benar menakutkan Wei Lingtian adalah mengapa sarung tangan itu ada di tangan pencuri ini. Dengan kata lain, yang benar-benar membuat Wei Lingtian takut adalah ketika sarung tangan ini jatuh ke tangan pencuri ini. Orang kuat yang menyerbu suku Wujin dikalahkan. Untuk sementara waktu, Raja Surgawi terdiam, dan Wei Lingtian bahkan tidak berani menghirup atmosfer, dan Master Angkatan Laut Surgawi yang berani melihat wajahnya berangsur-angsur berubah. Mereka hanya tentara Surgawi dan jenderal, dan mereka mungkin tidak memenuhi syarat untuk melihat Dewa Kaisar Gajah. Tetapi mereka masih mengenali aura klan Dewa Gajah. Gengsi kekaisaran yang dipancarkan oleh sarung tangan ini, meskipun mereka lemah, tetapi semakin lemah mereka, semakin menakutkan mereka di depan sarung tangan ini. Ditambah dengan ekspresi Jenderal Sen dan Raja Surgawi, tidak perlu mengatakan apa arti sarung tangan ini, tetapi mereka semua mengerti di dalam hati mereka. Namun, pada saat ini, melihat sosok yang memegang kompas di tenggorokannya dengan gelisah, dia menjadi lebih menghina. Anak Baize, yang disebut bakat brilianmu. Apakah ini hanya tipuan kecil ini? Kamu menipu Tuan Angkatan Laut Surgawi saya. Kamu menipu semua Raja Surgawi. Kamu menipu saya. Ambil saja seutas gengsi Kaisar.
lalu leburkan menjadi seorang prajurit Tao. Berani mengatakan bahwa itu adalah prajurit kaisar dari Kaisar Sensiang. Jangan katakan bahwa Kaisar Dewa Gajah dapat menghancurkan pisau pencuri ini dengan jari-jarinya. Jika Kaisar Dewa Gajah jatuh, ada semacam dirimu yang mengambil tulangnya. Dia sudah mengatakan ini dengan sangat jelas, dan dia harus memberitahu Wei Lingtian bahwa dia tidak boleh mengatakan dengan jelas apa sarung tangan ini. Jika tidak, semangat militer akan runtuh dalam sekejap, dan pasukan akan dikalahkan seperti gunung. Wei Lingtian juga kembali ke akal sehatnya, tetapi kali ini dia hanya mengangguk dan sepertinya lupa bagaimana cara menyetujuinya. Untuk mengetahui alasan ini, divisi militer dapat dianggap telah bekerja keras untuk pertempuran ini. Namun, memang benar bahwa Qin Yichen mencibir. Oke, apa kamu tidak percaya? Wei Lingtian, aku memanggilmu. Apakah kamu berani setuju? Tubuh Taois Wei Lingtian yang semula seperti pilar Optimus tiba-tiba bergetar. Bagaimana kalimat ini bisa begitu familiar? Labu Luya. Apakah dia akan menggunakan Labu Luya untuk membunuhku? Wei Lingtian masih terkejut, dan Labu Luya mengorbankan cahaya pisau, mengatakan bahwa dia tidak takut itu palsu. Namun, ketika Master Tentara Istana Surgawi melihat ini, dia segera berbicara dengan suara dingin. Terima dia. Pada saat ini, mundurlah, militer akan runtuh. Tentu saja Wei Lingtian tahu itu. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia memiliki kalung berlian di lehernya, yang merupakan hadiah dari Yang Mulia ketika dia mengkanonisasi Raja Surgawi. Kera berlian ini dihiasi dengan pola dao, dan cahaya kemasannya cemerlang, membuatnya terlihat bergengsi. Namun meski begitu, Wei Lingtian masih berteriak di dalam hatinya, kenapa dia menatapku? Qin Yichen tidak tahu mengapa. Jika salah satu Raja Surgawi meninggal, dan Istana Surgawi akan paling menderita, itu pasti Raja Pemetik Bintang. Tapi aku tidak tahu kenapa. Mungkin karena apa yang terjadi ketika dia pertama kali datang ke Tusan. Mungkin karena jenggot dan kuda Wei Lingtian yang terkadang ceroboh. Bahkan Raja Surgawi lainnya sangat lelah. Singkatnya, ketika Qin Yichen melihat semua Surgawi Raja, hal yang paling ingin dibunuh Qin Yichen adalah Hari Wei Ling. Dan Wei Lingtian menggertakkan giginya dengan marah saat ini, mengangkat kepalanya dan berkata, kakekmu ada di sini. Pisau pencuri, berani bertarung denganku. Begitu kata-katanya selesai, Wei Lingtian melihat cahaya yang sangat indah jatuh di langit. Tatapannya begitu menyilaukan sehingga dia segera waspada. Tetapi ketika dia waspada, Wei Lingtian sedikit bingung. Kecemerlangan ini, mengapa hijaunya begitu menyilaukan? Ledakan. Wei Lingtian hanya merasa kepalanya tenggelam, dan hampir mengira itu adalah tingkat pertama yang dipotong. Dia menahan kepalanya dengan kaget. Setelah akhirnya menstabilkan kepalanya, Wei Lingtian hanya menghela nafas lega, tetapi menemukan ada yang tidak beres dengan puluhan juta tentara yang menatapnya. Wajah Heavenly Court Marine aneh, dan cibiran tentara Wen Tiangwan tidak tahan.